dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dembu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Alam Pos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Pagar Alam hari ini bersama saya Mbak Dwi di Pagar Alam Pos Channel. Balai Arkeologi Sumatera Selatan menggelar pameran arkeologi Pagar Alam mengambil tema di antara dua tradisi. Ini tayangannya. Balai Arkeologi Sumatera Selatan menggelar pameran arkeologi Pagar Alam mengambil tema di antara dua tradisi. Balai Arkeologi gelar pameran arkeologi Pagar Alam. Balai Arkeologi Sumatera Selatan menggelar pameran arkeologi Pagar Alam mengambil tema di antara dua tradisi, bertempat di Gedung Aula SD Negeri 74 Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dibuka langsung Sekda Pagar Alam Samsul Bahri Berlian didampingi Kepala Balai Arkeologi Sumatera Selatan, Budi Wiyana. Ditandai dengan pengguntingan pita. Dikatakan Samsul tidak disadari budaya kita mulai tergerus oleh waktu dan kebiasaan di zaman anak-anak muda saat ini. Pasalnya, lebih menyukai budaya global mulai dari cara berpakaian, makanan, maupun kehidupan lainnya. Pemerintah Kota Pagar Alam katanya sangat mengapresiasi pameran arkeologi Pagar Alam dilaksanakan Balai Arkeologi Sumatera Selatan. Adanya pameran ini tentunya akan menambah wawasan dan bermanfaat, tentunya dengan tidak melupakan protokol kesehatan COVID-19. Sementara itu, Kepala Balai Arkeologi Sumatera Selatan Budi Wiyana mengatakan, pameran arkeologi Pagar Alam berlangsung mulai 16 hingga 20 November 2020, bertujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan di rumah peradaban. Ada dua tradisi yang dipamerkan, yakni tradisi megalitik Pasma yang sudah terkenal di dunia dan tradisi masa lebih muda, masa Islam dengan peninggalan aksara Hulu. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar rakor penanggulangan wabah COVID-19 bersama instansi terkait. Ini tayangannya. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar rapat koordinasi penanggulangan wabah COVID-19 bersama instansi terkait. Satgas gelar rakor COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar rapat koordinasi penanggulangan wabah COVID-19 bersama instansi terkait di Aula Wirasatya 96 Mapolres Pagar Alam. Rakor dihadiri Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni, Kapolres Pagar Alam AKBP Doli Gumara, Wakil Ketua DPR di Pagar Alam FC, dan Ramil 040510 Pagar Alam, Camat, Lurah, Kapolsek Sekota Pagar Alam, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkot Pagar Alam. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Untuk berita selanjutnya, rumah bagi di Dusun Gunung Agung Pau layak diusulkan menjadi warisan budaya kategori benda. Ini tayangannya. Salah satu rumah bagi Dusun Gunung Agung Pau. Rumah ini pernah dijadikan markas perjuangan tentara Republik Indonesia di masa perang mempertahankan kemerdekaan. Rumah bagi diusulkan jadi warisan budaya. Rumah bagi di Dusun Gunung Agung Pau, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempu Utara, itu mungkin berusia lebih dari 1 abad. Maka kata memperhati sejarah dan budaya bersama Rebdinal, rumah bagi ini layak diusulkan menjadi warisan budaya kategori benda. Dari segi umur sudah memenuhi syarat. Terus di masa revolusi fisik akibat agresi militer dua Belanda, rumah itu pernah menjadi markas perjuangan. Katanya ketika bertemu di kantor harian umum Pagar Alam Pos di Jalan Esparman, Koramil Lama, Kecamatan Pagar Alam Utara, beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penobatan rumah bagi itu sebagai warisan budaya diharapkan dapat membuat keberadaannya kian dikenal luas. Efeknya akan banyak yang datang ke sana untuk melakukan penelitian atau paling tidak sekedar berkunjung. Kita akan berupaya supaya rumah bagi ini dapat menjadi warisan budaya. Sementara itu, anggota DPRD Kota Pagar Alam, Nofran Edwin SPD mengatakan, warisan sejarah di Pagar Alam ini begitu banyak. Ini katanya merupakan sebuah potensi yang harus dimaksimalkan supaya bisa mendatangkan banyak wisatawan ke Pagar Alam. Caranya disebutkannya dengan mengusulkannya menjadi warisan budaya. Misalnya megalit itu harus diusulkan ke UNESCO. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Selanjutnya yaitu sebanyak 13 ASN Eselon 3 sederajat jajaran Pemkat Lahat berebut 3 kursi kosong pejabat Pemkat Lahat. Ini tayangannya.
13 ASN berebut 3 kursi pejabat. Sebanyak 13 ASN eselon 3 sederajat jajaran Pemkab Lahat berebut 3 kursi kosong pejabat Pemkab Lahat. Di antaranya kursi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Asisten 3 Pemkab Lahat. Perebutan kursi kosong 3 pejabat daerah ini memasuki babak keempat, yakni uji ide gagasan, presentasi, dan wawancara. Dilaksanakan di kantor BKPSDM Lahat, dipimpin langsung oleh Sekda Lahat, Januarsa Hambali SH, selaku Ketua Pansel. Tujuan ujian kompetisi ini untuk mengetahui kemampuan para pejabat, harapannya bisa meningkatkan etos kerja dan kualitas pelayanan. Lanjut Januarsa, materi yang diujikan sesuai dengan posisi yang dituju melalui ujian ide, gagasan, presentasi, dan wawancara ini akan tergali kompetensi teknik maupun bidang dari tiap peserta. Sedangkan untuk penilaian proporsi 55% dari eksternal, 45% dari internal. Dari ujian ini nanti terlihat siapa yang benar pantas untuk posisi kosong tersebut. Sementara Kepala BKPSDM Lahat, Dr. Andes M. Aris Farhan, MSI, menjelaskan untuk penguji eksternal berasal dari Universitas Muhammadiyah Palembang dan mantan pejabat pimpinan tinggi Pratama. Setelah ini dipilih 3 besar dari tiap jabatan kosong. Hasilnya lalu diusulkan ke KSN untuk izin penetapan dan pelantikan pejabat terpilih. Edo, Pagaralam Post Channel. Berita terakhir Pagaralam hari ini. Dinas Pariwisata Kota Pagaralam gelar lomba Tourism Photo Competition bertemakan manusia, alam, dan budaya Pagaralam. Ini tayangannya. Tampilkan karya peserta asli, bukan karya orang lain. Dinas Pariwisata Geber Tourist Photo Competition sukses mengadakan event lomba film pendek Pagaralam 2020, mengambil tema pariwisata Pagaralam untuk kategori pelajar dan umum. Belum lama ini, Dinas Pariwisata Kota Pagaralam kembali akan mengadakan lomba, yakni Tourist Photo Competition dengan bertema manusia, alam, dan budaya Pagaralam, dengan total hadiah uang tunai hingga 12 juta. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagaralam Muhammad Barulian AST MSc melalui bidang pengembangan ekonomi kreatif Widyawati SE mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini Dinas Pariwisata Kota Pagaralam akan mengadakan kembali lomba berupa Tourist Photo Competition. Pendaftaran akan mengumpulkan berkas. Kita mulai sejak tanggal 24 Oktober hingga 19 November 2020 dengan mengumumkan jadwal pemenang di tanggal 23 November 2020 nanti, terang Widya. Mengenai syarat dan ketentuan lomba sendiri, kata Widya, antara lain kriteria penilaian meliputi resolusi foto dan teknik pengambilan foto. Foto diambil periode waktu tahun 2019-2020, terbuka untuk umum dan tidak ada pungutan biaya. Formulir pendaftaran bisa diambil di kantor Dinas Pariwisata Kota Pagaralam atau langsung ke kontak person. Edo, Pagaralam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagaralam Post Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.